Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Senang kembali kita bisa berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema prinsip kehidupan di seri yang kelima. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Pagi ini dengan jelas kita akan belajar tentang prinsip kehidupan yang namanya prinsip hidup dalam kasih. Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan berkata bagaimana orang yang fasik hatinya mengingini kejahatan. Nah Bapak Ibu, di dalam hati setiap manusia ada dua tendensi, yaitu pertama adalah tendensi untuk melakukan apa yang baik. Orang yang baik maka hatinya akan melakukan hal-hal yang baik. Tetapi yang kedua adalah tendensi melakukan hal-hal yang jahat. Karena orang yang memiliki keinginan yang jahat, itulah yang disebut orang fasik. Jadi Bapak Ibu, orang fasik adalah orang yang hatinya selalu membuahkan perkara-perkara yang jahat. Mengapa demikian? Karena memang di dalam hati orang fasik, ia sudah merancangkan apa yang jahat. Di dalam hati orang fasik tidak pernah ada rancangan yang baik. Orang fasik selalu merancangkan apa yang jahat kepada sesamanya. Itu sebabnya dikatakan orang yang fasik tidak pernah memiliki akan hati yang berbelas kasihan. Di mana orang yang fasik itu kehidupannya jauh daripada kasih, karena hidupnya tidak ada belas kasihan terhadap sesamanya. Nah sayangnya Bapak Ibu, kehidupan fasik ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidaklah heran kalau di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia marketplace Bapak Ibu, berlaku jahat, orang-orang yang memiliki tendensi melakukan perkara-perkara yang tidak benar, itu terjadi di mana-mana. Tetapi yang sangat disayangkan, perkara yang dikatakan fasik atau orang-orang yang fasik ini terjadi bukan hanya di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, tetapi ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, terjadi di dalam kehidupan berjemaat, terjadi di dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu. Dan inilah yang sangat menyedihkan, mengapa orang-orang Kristen berlaku fasik. Seharusnya bukankah kita sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kasih? Tapi faktanya justru kehidupan anak-anak Tuhan melakukan keinginan-keinginan yang jahat dan tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Nah Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau singkapkan, bagaimana kehidupan orang yang fasik itu seharusnya kita jauhi. Kita harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Nah bagaimanakah kehidupan yang fasik ini Bapak Ibu? Yang pertama, orang yang fasik itu suka dan senang berbuat jahat. Karena hatinya selalu merancangkan apa yang jahat. Dan yang kedua, orang yang fasik itu hatinya tidak ada kasih. Hatinya tidak ada belas kasihan kepada sesamanya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan akan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang fasik itu hidupnya senang jika melihat orang lain menderita. Nah, jika ada 3 poin ini terjadi dalam kehidupan kita, maka ini sebuah indikasi bahwa kita sudah hidup di dalam kefasikan. Dan di mana ada kefasikan, di situ kasih tidak dijunjung tinggi. Di mana ada kefasikan, di situ tidak ada apa yang namanya kasih. Karena orang yang hidup dalam kasih
tidak pernah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, jangan kita berlaku fasik. Orang yang fasik sudah memiliki tendensi melakukan apa yang jahat, sehingga dari dalam hatinya timbul hal-hal yang jahat. Dan dalam pikirannya timbul untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada sesamanya. Taruh kata misalnya ketika seseorang melakukan apa yang namanya gosip, fitnah, ya, melakukan kebohongan, hasutan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak benar dan mengintimidasi sesamanya. Maka ini adalah bukti bagaimana hidup kita sudah di dalam kefasikan. Dan orang yang fasik hidupnya tidak ada di dalam kasih. Mari biarlah kita hari ini bercermin diri dan melakukan pembenahan diri agar kita jangan berlaku fasik. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membenarkan dan Tuhan tidak pernah suka terhadap perbuatan fasik. Kiranya renungan ini memberkati kita dan menyadarkan kita agar kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih dan kita boleh menjadi orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.